melihat video saya nggak, aku belum tahu juga gitu ya. Ketahui terima kasih untuk semua seluruh dukungannya gitu dari eh, beberapa orang yang kenal aku secara langsung ataupun tidak langsung, mereka kayak Totoli itu kayak selalu ngirim pesan kayak yang kayak lebih kayak mendukung juga, habis-habisan terus ngasih beberapa sampel, beberapa ngasih beberapa contoh gitu bahwa ini juga pernah mengalami ini juga pernah mengalami, dan saya jadi bisa banget terima kasih banyak udah ya kayak sudah bisa terus juga mulai aku juga melihat beberapa perubahan dari orang-orang di sekitar. Mereka mulai berani speak up gitu, tentang apa yang mereka alami. Terus banyak banget kalimat-kalimat yang aku tulis itu mereka juga sering buat dalam status kayak I'm so happy sih lihat beberapa kalau misalnya orang-orang di sekitarku itu sudah positif, aku bisa menebarkan aura positif kepada mereka dan mereka menerima itu, menurut aku hal yang luar biasa. I'm so happy gitu. And then aku mau bahas ini nih, kayak kapan seorang anak terluka? Seorang anak terluka sudah mulai dari kandungan. Percaya atau tidak gitu, seorang anak itu sudah terluka sejak dia kandungan. That's why aku juga selalu banyak belajar tips parenting dari dulu gitu. Karena aku merasa bahwa itu hal yang sangat penting untuk aku sebagai seorang perempuan yang nantinya akan menjadi seorang ibu. Dan itu juga kayaknya selalu aku pernah nulis di Facebook ya, kamu akan jadi dikenal akan jadi yang seperti apa, karena setiap perempuan adalah ibu. Terus juga kenapa berani bicara tentang luka itu baru tahun 2020, dan ini salah satu hal yang ingin aku bagikan dari dulu. Jadi sewaktu kecil ketika aku mengalami jutaan luka yang ada dalam otakku adalah ya nanti suatu saat luka itu kan menjadi sebuah buku gitu, dan itu sudah aku planningkan dari anak kecil gitu. Kebayang nggak anak kecil memplanningkan jutaan lukanya untuk menjadi sebuah buku gitu. Jadi nggak pernah berani speak up sama orang tentang luka yang aku alami. Dan juga tapi orang yang melihat, yang udah tahu aku dari kecil gitu, pasti akan tahu gitu, wajah itu wajah yang paling susah banget senyum, wajah tertekan. Dan itu sebenarnya salah satu hal yang bisa menggambarkan bahwa saya kesehatan mentalnya terganggu, tertekan batin gitu. Terus pernah mengalami hal yang semua hal sih udah pernah aku memang dari kecil gitu, kayak bully, terus juga duka dan luka yang diciptakan oleh kerabat gitu. Itu juga nggak bisa kayak ketika kita misalnya udah punya anak sekarang, kita nggak bisa melanjutkan hubungan sama kerabat ini karena ini merupakan keluarga kita. Belum lagi mereka tidak minta maaf gitu, padahal kita sudah drop gitu, dan sudah drop sudah itu masa depan itu gelap. Itu juga udah aku ingin menyemangatin sih teman-teman yang mengalami jutaan luka, ayo gitu, berani speak up gitu. Apa yang terjadi gitu, misalnya ketika anak sekolah yang menonton video ini gitu, ketika kamu merasa bahwa kamu pernah dibully di sekolah gitu, kamu sekarang lagi dibully di sekolah gitu, speak up gitu sama orang tua kamu agar orang tua kamu paham gitu tentang kesehatan mental kamu. Nah ini juga terjadi nih baru-baru ini ketika misalnya Naura, putrinya Naura Betri mengalami cyberbullying di WA. Itu juga boleh gitu, ketika misalnya kamu merasa bahwa teman-teman mau membuli kamu di grup WhatsApp itu lebih dari 3 orang, itu bisa dibawa ke jalur hukum gitu. Itu bisa dibawa ke jalur hukum gitu. Jadi hati-hati gitu untuk teman-teman yang sekarang punya grup yang isinya hanya untuk membuli gitu. Hati-hati, yang namanya kejahatan bakalan terbongkar juga. Terus juga ketika kalian mengalami kekerasan fisik di sekolah ataupun di lingkungan yang lain, harus berani speak up. Kalau tidak berani speak up, luka itu bakalan menghantui kalian. Terus juga kalau misalnya mengalami pelecehan seksual, kekerasan seksual, ayo berani speak up gitu.
Kalau tidak berani speak up kepada orang tua, cari tempat yang lain. Kalau merasa bahwa terapi psikolog itu mahal, gitu. Sekarang itu berbicara lewat tulisan. Itu adalah salah satu yang aku pernah baca dari psikolog. Kayak, kalau kamu tidak bisa meluapkan emosi lewat tulisan, ketika kan tulisan itu tidak harus dipublish, gitu. Jadi kan bisa buat blognya kalian privasi, hanya untuk kalian sendiri yang baca. Nanti ketika kalian sudah siap mempublishnya, ya publish. Kalau belum siap, jangan. Tapi semua rasa amarah, rasa emosi kalian keluarkan gitu, jangan dipendam. Yang namanya kita punya kecerdasan emosional, jangan dipendam-pendam. Terus juga berbagai kejahatan lainnya, kekerasan dalam rumah tangga, sama kekerasan pada anak, gitu, itu yang harus segera kita hentikan gitu. Jangan sampai anak ini tidak bisa bangkit, tidak bisa memutuskan rantai duka itu. Dia kan tumbuh menjadi seorang ayah atau ibu, dan tentunya akan menikahi anaknya, sehingga rantai duka itu tidak akan pernah habis. Jadi sebenarnya kenapa aku berani speak up tentang ini? Karena aku mengalami ini. Gitu. Kalau aku tidak mengalaminya, aku tidak akan berani speak up. Gitu. Aku akan berani speak up karena aku memang mengerti di bidang ini. Gitu. Jadi itu yang aku selalu kasih tahu sama kalian gitu, bahwa ayo harus berani speak up gitu. Jadi kalau dilihat dari video yang pernah aku buat, aku tuh mengalami juga dari kecil tidak berani speak up. Terus kelas 4, ketika aku berani speak up kelas 4 SD yang ada menerima pembicaraan secara berbicara. Terus akhirnya berhenti sampai di tahun 2019 aku berani speak up, tapi aku tuh di blog tapi tidak pernah aku share, aku tutup blognya untuk aku gitu. Terus di tahun 2019 di bulan Desember sudah berubah pandangan. Terus kayak di 2020 sudah berani total speak up, walaupun sebenarnya masih belum merincikan, belum semuanya gitu untuk speak up, tapi sudah mulai speak up. Dan ini salah satu hal yang paling aku kasih tahu sama kalian tuh, ketika aku berani speak up tentang ini gitu, kalian bisa melihat aku sekarang itu lebih jauh lebih berbeda, jauh lebih happy, terus juga jauh lebih kayak mukanya tuh nggak tertekan lagi gitu. Dan aku sudah kayak kalau ketemu orang baru tuh nggak nunduk lagi. Kalau dulu ketemu orang baru pasti selalu menunduk, yang ada dalam pikiran tuh hanya orang ini bakalan melukai aku akan tertekan batin lagi, dan aku tidak takut gitu. Terus juga juga yang kayak jadi orang yang lebih ramah, karena aku tipikal orang yang introvert, bisa dikatakan juga ansos. Aku juga masih terus belajar apakah aku pribadinya introvert atau justru ansos itu antisosial gitu. Jadi masih terus belajar tentang ini gitu. Terus juga aku udah mengalami hal yang banyak banget yang berbeda dari hidupku ketika totally berani speak up tentang duka ini. Dan terima kasih gitu kepada seluruh teman-teman yang kayak terinspirasi lewat tulisan yang aku buat, terinspirasi lewat video. Ada beberapa terharu ketika misalnya beberapa orang justru kayak send beautiful message to me gitu, kayak ayo dong, kayak kamu bisa bangkit gitu, dan kayak masa depanmu cerah loh. Nah ini aku juga mau kasih tahu gitu, kalau kalian tidak bisa berani speak up di depan umum, kalian bisa install aplikasi Halodoc. Di Halodoc itu ada salah satu fitur kesehatan mental. Kalian bisa bicara di sana tentang duka-duka yang kalian alami gitu. Kalau kalian merasa butuh bimbingan akarnya gitu, misalkan berani speak up di situ. Masih banyak cara lah, yang penting sih menurut aku tetap belajar, harus berani speak up. Kita tahu gitu bagaimana dulu Oprah speak up gitu, Joyce Meyer speak up tentang duka yang dia alami, penulis buku Harry Potter speak up gitu tentang duka yang dia alami. Kenapa harus berani speak up? Terus jangan pikirkan perasaan korban jangan pikirkan perasaan pembuat duka ini. Ketika kalian sibuk memikirkan perasaan korban pembuat duka ini, sementara justru ketika kalian sibuk memikirkan perasaan
pembuat duka ini, sementara kita kan adalah korban gitu. Kita adalah korban yang mengalami depresi, trauma, stres bertahun-tahun. Kita tidak dikasih kebebasan berbicara sama mereka, kita diancam sama mereka, rasanya tidak adil. Negara sendiri memperbolehkan kita berhak mengeluarkan pendapat, jadi totally harus berani speak up gitu. Jadi nanti makanya saya bilang 1 atau 2 tahun ke depan kalian akan melihat seorang respon mati yang berbeda. Dari semua rincian luka itu aku akan kasih tahu semua rincian luka dan luka yang dibuat oleh korban, yang dibuat oleh pembuat luka itu, dan saya adalah korban. Itu yang saya mau selalu share kepada kalian semua. Dan aku berharap sih kalian yang misalnya selama ini tertutup tentang luka yang kalian alami harus berani speak up gitu. Jadi jangan takut dicela, jangan takut orang akan berubah pandangan kepada kalian gitu.